Selamat sore, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan shadow work bersama seorang analis Jungian yaitu Pak Dino. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Shadow work itu apa Pak Dino? Iya, shadow work. Ya, kemarin kita artikan shadow itu kan bayangan ya. Ya. Jadi sisi gelap manusia ya. Ya. Nah, shadow work itu adalah shadow atau sisi gelap manusia sudah terintegrasikan, dan kerja shadow ini memberikan dampak positif bagi jiwa. Itu pengertian shadow work. Jadi dia kerjanya sudah positif. Berarti sudah terintegrasi. Betul. Jadi shadow itu sudah terintegrasi sehingga kerja shadow ini tidak mengganggu yang memiliki, tetapi justru memberikan sumbangan yang positif. Ya, baik. Lalu apakah di cerita Dewa Ruci kemarin kan Bima bertemu dua raksasa? Betul. Dan dua raksasa itu kan katanya Pak D kan konteks shadow. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan, konteks shadow secara umum itu seperti apa? Oh iya. Jadi yang shadow yang diintegrasikan ke Bima itu kan kemarin dua raksasa yang akhirnya menjadi kekuatan Bima. Definisinya gimana secara umumnya gitu kan, sehingga bisa diaplikasikan tidak hanya oleh Bima lah gitu maksudnya. Iya, jadi cirinya shadow work yaitu bayangan yang sudah mendukung kita itu dia memiliki 5 manfaat. Oh iya. Jadi kalau tandanya bahwa shadow sudah terintegrasi, jadi jiwa manusia sudah memperoleh 5 manfaat, yaitu EQ-nya meningkat, EQ-nya meningkat. Yang kedua, IQ-nya meningkat. Yang ketiga adalah EQ-nya meningkat. Yang keempat, kedewasaannya meningkat, kematangannya meningkat. Sedangkan yang kelima adalah kreativitasnya juga semakin tinggi. Ya, baik. Lalu penjelasannya bagaimana berarti dari masing-masing 5 manfaat? Iya, manfaat pertama bahwa shadow work bisa menghasilkan EQ yang lebih tinggi. EQ itu kan emotional quotient ya, jadi kecerdasan emosi. Ciri kecerdasan emosi itu hubungan kita dengan sesama itu membaik. Sedangkan yang kedua, IQ-nya meningkat. IQ-nya meningkat itu cirinya orang yang IQ-nya meningkat itu pandangan atau persepsinya itu lebih jelas, tidak kabur. Sedangkan yang ketiga, kecerdasan geraknya juga meningkat. Jadi kecerdasan geraknya meningkat artinya apa? Manajemen emosi duanya itu meningkat. Sedangkan yang keempat adalah kematangannya meningkat. Kalau EQ, IQ, dan EQ-nya itu sudah baik, jelas kematangannya, kedewasaan seseorang itu jelas meningkat. Sedangkan yang terakhir, kreativitasnya juga meningkat. Karena apabila seseorang itu sudah dewasa, orang yang sudah dewasa itu biasanya ide-ide spontan itu akan muncul. Itulah maksud kelima itu. Ya,
Bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak tentang apa EQ yang meningkat lalu apa EQ. Oke, satu persatu ya. Iya, satu persatu. Seseorang yang berhasil mengintegrasikan sisi gelapnya, yang pertama EQ-nya meningkat. Jadi hubungan antar manusianya meningkat. Kenapa? Karena dia sudah bisa menerima sisi gelapnya. Jadi sisi gelapnya sudah diterima. Bagian dari dirinya yang dia benci itu dia sudah mau menerima. Artinya terhadap bagian sisi gelap dari orang lain dia pun akan melakukan hal yang sama. Jadi menerima. Dia tidak akan mencari sisi negatif dari lawan bicaranya. Nah, karena itu konflik akan berkurang karena bisa menerima sisi negatif dari dirinya sendiri dan orang lain. Terus yang kedua, IQ-nya meningkat. IQ-nya meningkat karena dia lebih memahami dirinya bahwa ada sisi gelap dan sisi yang terang. Jadi dia tahu posisinya sehingga persepsinya itu jauh lebih jelas. Jadi jauh lebih lerak karena itu tindakannya akan lebih realistis. Jadi karena itu diterima, tinggal dia memetakan. Jadi menjadi sangat realistis sekali. Nah itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah energinya termanage dengan baik. Jadi seseorang yang benci dengan sisi gelapnya itu, menolak sisi gelapnya itu kan seperti sementara sisi gelap itu walaupun kita tolak tetap mengikuti kita kan, nggak pernah hilang kan. Itu seperti membawa beban, jadi menggembol beban yang dibawa kemana-mana. Dan energi itu energi untuk mengatasi shadow atau bayangan yang bisa ngancam negara. Dia menghabiskan stok energi untuk persiapan melindungi dirinya. Tapi dengan melepaskan beban shadow itu, maka dia punya cukup energi untuk menjaga dirinya lebih seimbang, sehingga dia memiliki energi yang optimal untuk menghadapi tantangan. Nah, itu energinya semakin meningkat. Sedangkan yang keempat dia lebih dewasa. Ya pasti kalau EQ-nya meningkat, IQ meningkat, terus manajemen energi jiwanya meningkat, tentu dia lebih balance. Nah, balance ini karena dia orang yang dianggap dewasa apabila dia bisa mampu mengintegrasikan hal-hal yang paradoks. Jadi sisi gelap dan sisi terangnya itu, kalau gelapnya diterima, maka ada utuh jiwanya. Semakin utuh jiwa kita, semakin terintegrasi seluruh jiwa kita, maka kedewasaan kita meningkat. Sedangkan yang terakhir adalah kreativitas. Kita semakin kreatif karena jiwa kita jadi sehat. Apabila jiwa kita sehat, tadi kan seimbang, maka ini bisa membuka kunci kantong-kantong kreativitas. Jadi kuncinya apa? Karena kalau jiwa kita sehat, jadi ada ide-ide spontan yang keluar, terbuka semua kantongan. Itu maksudnya. Iya. Ya. Lalu apa dalam cerita wayang simbol shadow ini apakah ada? Oh, apakah simbol-simbol Jawa itu juga ada yang menggambarkan shadow work ya, kerja shadow ini? Ada, seperti tokoh Pak Soekarno. Tokoh Pak Soekarno ini kan sejak kecil sejak bayi sudah dibuat oleh ibunya Kunti Talibroto.
karena kalau tidak aib akan menimpa keluarga Kunti Talibroto. Maka dengan demikian perjalanan masa kecilnya itu cukup menanggung beban Pak Soekarno itu, yaitu Sedonya itu merasa tidak diakui, karena ibunya sendiri tidak mengakui kan. Tapi si Pak Soekarno ini anak yang cerdas, dia mau menerima kenyataan itu, walaupun kasih ibu itu belum pernah dia terima, tapi itu dia terima keadaan semacam itu. Dan akhirnya dia bisa lebih kreatif juga. Dia tidak menyalahkan ibunya yang merasa membuang dia, tetapi dia malah lebih kreatif tadi manfaatnya ya. Sehingga dia berprinsip tanpa menyalahkan keluarganya bahwa Pak Soekarno ada karena tindakan Pak Soekarno, bukan karena keturunan darah, bukan karena Pak Soekarno. Jadi itu kreatifnya. Dia menerima kenyataan itu dan dia berprinsip Pak Soekarno ada karena tindakan Pak Soekarno, bukan karena keturunan. Nah, itu. Sementara hubungan baik itu EQ-nya juga meningkat karena menerima Sedonya bahwa dia memang orang buangan, dia terima itu. Tapi ada yang mengisi kekurangan itu, yaitu Duryudono, menerima dia sebagai saudara, bahkan dijadikan Adipati Awongko. Derajatnya dinaikkan oleh Duryudono. Maka Sedo yang anak terbuang ini dengan demikian sudah terisi. Dengan demikian dia sudah tidak terbebani oleh Sedo. Tapi kasih sayangnya masih memang belum pernah bersentuhan. Tapi secara rasional dia sudah bisa memetakan. Tadi yang IQ tadi ya, intelijensinya sudah tahu bahwa dia memang anak buangan dan dia bisa berpikir untuk jelas, lebih jelas tadi dengan berteman dengan Duryudono, saya kira, dan dia juga terangkat derajatnya. Sudah masalah terbuang sudah selesai. Artinya Sedonya memberi manfaat karena hubungannya yang semakin baik. Pada saat mau perang Bharatayuddha, maju menjadi senopati, si Pak Soekarno menemui ibunya. Inilah usaha terakhir, walaupun dia sudah menerima bahwa dia anak buahnya, tapi dia masih belum pernah ketemu. Sentuhan cinta kasih real itu belum pernah ada. Ya pada saat menjelang perang menjadi panglima inilah dia menemui ibunya. Nah di situ ibunya berusaha untuk mencegah Pak Soekarno, tapi Pak Soekarno tetap bertahan karena prinsipnya bahwa saya ada karena tindakanku. Kunti pun menangis mendengar itu. Tapi Kunti pun mengakui bahwa dia yang salah dengan alasannya kenapa dia dibuang. Kemudian pada saat menangis, si Pak Soekarno bersimpuh. Saat Pak Soekarno Kunti merangkul, dia dalam beberapa saat dia berdiri dan mau berangkat perang. Pada saat perang itulah dia gugur sebagai pahlawan. Artinya perjuangan Pak Soekarno sudah selesai. Cinta kasih ibunya sudah tersentuh, cinta kasih masalahnya sudah selesai. Pak Soekarno menjadi satria yang merdeka. Kematian Pak Soekarno adalah
simbol Basukarno yang belum lengkap, yang simbol bahwa Basukarno yang tidak lengkap sudah menjadi utuh itu. Iya. Iya Pak. Terima kasih untuk bertanya sore hari ini. Baik. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video kami sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.